Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pemungutan suara pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu menyisakan sejumlah permasalahan dugaan kecurangan pemilu 2024. Bawaslu menemukan setidaknya ada 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di ribuan tempat pemungutan suara di Indonesia. Lantas, apa saja dugaan kecurangan pemilu 2024? Kami merangkum beberapa di antaranya untuk Anda terkait kecurangan pemilu ini. Kita akan lihat di informasi yang pertama. Di sini ada beberapa permasalahan surat suara pemilu 2024. Di antaranya adanya pemilih yang gunakan hak pilih lebih dari satu kali di 2.413 TPS. Selain itu adanya juga intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu di lebih dari 2.000 TPS, tepatnya 2.271 TPS. Kemudian hal lain yang menjadi permasalahan surat suara pemilu 2024 adalah mobilisasi pengarahan pilihan ini oleh tim ses, kemudian peserta pemilu dan juga penyelenggara di 2.632 TPS. Ada juga indikasi-indikasi pelanggaran di 2.509 TPS dan aplikasi Sirekap yang tidak berfungsi dengan optimal. Memang aplikasi Sirekap ini perlunya segera dievaluasi ya agar tidak menimbulkan keraguan publik. Kita lihat lagi pemirsa, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih peserta pemantau pemilu ini dapat menyampaikan setiap perbuatan yang diduga tidak sesuai undang-undang pemilu kepada Bawaslu. Bagaimana caranya? Kita akan lihat bersama. Ini dia cara-cara melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Ada 4 cara yang bisa Anda tempuh. Yang pertama, langsung saja datang ke Bawaslu terdekat. Ya, kemudian laporkan terkait dugaan kecurangan yang terjadi, mungkin beserta data-datanya akan lebih baik. Yang kedua adalah juga melalui email di ayolapor@bawaslu.go.id. Kemudian bisa juga SMS dengan cara ketik Bawaslu, Bawaslunya besar semua, spasi lapor, spasi isi laporan, kirim ke 1708, sekali lagi kirimnya ke sini 1708, dan juga yang terakhir melalui website di sigaplapor.bawaslu.go.id. Jadi cara-cara ini bisa kemudian Anda tempuh untuk melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi. Lantas bagaimana sih alur penyelesaian sebuah sengketa pemilu? Kita juga akan simak di sini alurnya. Yang pertama adalah pengajuan permohonan PHPU. Jadi sengketa ini diajukan ke MK dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, setelah diajukan permohonan, kemudian juga dilakukan pemeriksaan permohonan oleh PHPU. Di sini dokumen dan data-data kemudian diperiksa. Setelah proses pemeriksaan, kemudian nanti akan ditentukan melalui putusan dari MK. Itu alur penyelesaian sengketa pemilu yang kemudian berakhir di MK. Ada juga alur penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan ke Bawaslu. Nah, kita akan lihat tahapannya apa saja yang bisa diajukan ke Bawaslu. Ini dia tahapannya. Yang pertama, pengajuan permohonan sengketa proses pemilu, jadi harus diajukan dulu semuanya dan nantinya akan ada proses mediasi begitu ya. Apakah juga bisa diselesaikan secara mediasi? Nantinya setelah mediasi ada yang namanya adjudikasi. Adjudikasi ini adalah metode penyelesaian perkara di luar proses peradilan antara dua pihak yang berperkara. Baru kemudian setelah itu adalah putusan Bawaslu. Jadi itu dia alur penyelesaian sengketa pemilu yang sebelumnya di MK, yang ini adalah melalui putusan Bawaslu. Dan jadi pemirsa, pengusutan atas dugaan kecurangan pemilu ini perlu dilakukan untuk menjalankan asas pemilu yang jujur dan adil. Maka sekali lagi, jika Anda menemukan dugaan permasalahan pemilu, jangan segan ya untuk melapor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.